Sahabat sentuhan hati nurani, apa yang terjadi jika kita terus berlari mengejar takdir yang sempurna, tanpa pernah menyadari bahwa kunci dari takdir itu sendiri bersembunyi di tempat yang paling dekat dan sering kita abaikan? Jawabannya mengejutkan sekaligus menyedihkan, wahai sahabatku. Jawabannya yaitu, jiwamu akan perlahan mengering dan membusuk dari dalam, persis seperti ikan yang mati kehausan, padahal ia sedang berenang di tengah luasnya samudra. Kita sering mengira bahwa untuk mengubah nasib dan menemukan ketenangan batin, kita harus memaksakan kehendak, mendobrak pintu dunia, dan bertarung melawan arus kehidupan dengan sekuat tenaga. Padahal, logika semesta seringkali bekerja secara paradoks, yaitu semakin keras kamu menggenggam air, semakin cepat ia lolos dari sela-sela jarimu. Dan hari ini, kita akan membongkar rahasia kuno tentang bagaimana sejenak mengatur napas justru menjadi cara paling radikal untuk mengendalikan arah hidupmu. Mari kita hadapi kenyataan yang melelahkan ini bersama-sama. Duduklah sejenak dan izinkan dirimu menemukan ruang aman di sini, sahabatku. Coba perhatikan tubuhmu saat ini. Apakah bahumu terasa kaku, seolah sedang memikul beban seisi dunia yang bahkan tidak pernah meminta untuk kamu pikul? Apakah rahangmu terkatup rapat tanpa kamu sadari, dan napasmu terasa begitu dangkal, hanya berhenti di pangkal dada seolah kamu sedang bersiap menghadapi bahaya yang entah datang dari mana? Coba sadari, sahabatku. Sadari dengan posisi tubuh yang rileks. Hening sejenak untuk mendeteksinya di tubuhmu, karena kalau tanpa hening, maka rasa itu tidak terlalu terasa. Gejala-gejala fisik ini bukanlah tanda bahwa kamu lemah atau kurang bersyukur, sahabatku. Namun ini adalah jeritan yang tertahan dari sistem sarafmu yang kelelahan karena terus-menerus disuruh waspada. Kamu tidak sedang berhalusinasi, dan rasa sakit, cemas, serta dada yang sesak itu adalah valid. Tubuhmu menyimpan memori dari setiap ekspektasi yang gagal, setiap rasa tertinggal dari orang lain, dan setiap ketakutan akan masa depan yang belum terjadi. Napas yang pendek dan tergesa-gesa itu adalah bukti nyata bahwa kamu sedang bertahan hidup, atau istilahnya adalah survival mode. Kondisi ini bukan artinya kamu sedang benar-benar menjalani kehidupan, tapi kamu menjalani hidup bagai robot yang tersistem kaku, yang padahal semua unsur di dalam dirimu itu fleksibel. Sahabat, ketakutan terbesar kita bukanlah kegagalan, melainkan bayangan mengerikan bahwa jika kita berhenti sejenak, yaitu istirahat, kita akan tertinggal selamanya dan kehilangan kendali atas takdir kita sendiri. Tapi mari kita jujur, sahabatku. Jika kamu terus memaksakan diri berlari dengan tangki bensin emosional yang sudah kosong melompong, apa yang menunggumu di ujung jalan sana? Jawabannya adalah bukanlah kesuksesan yang damai, melainkan kehancuran yang sunyi. Memikirkan kekecewaan mendalam dan ketakutan masa depan terus-menerus ini, ibaratnya seperti menggenggam bara api sambil berharap orang lain yang terbakar. Semakin erat kamu menggenggam luka dan kecemasan itu, maka semakin hancur pula jiwa dan tubuh yang memegangnya. Jika ritme napasmu terus-menerus memburu seperti orang yang dikejar bayangannya sendiri, seperti hantu halusinasimu, maka kamu perlahan sedang mematikan intuisi dan kejernihan pikiranmu, membiarkan dirimu disetir oleh kepanikan buta. Semua ini diperparah oleh jebakan sosial yang sangat halus namun mematikan, yang sering kita sebut sebagai hustle culture atau budaya gila kerja. Dunia modern tanpa henti meneriakan kebohongan manis bahwa harga dirimu berbanding lurus dengan seberapa sibuk dirimu setiap harinya. Kamu didoktrin untuk percaya bahwa tidur adalah untuk mereka yang lemah, dan istirahat adalah dosa besar yang akan menjauhkanmu dari takdir kesuksesan. Akibatnya kamu merasa bersalah hanya karena duduk diam meminum kopi selama 10 menit tanpa memikirkan pekerjaan. Masyarakat kita mengagungkan kelelahan kronis sebagai lencana kehormatan, padahal kenyataannya itu adalah jebakan yang merampas kedamaianmu. Budaya ini merampok napas alamimu, memaksamu memompa udara kecemasan ke dalam paru-paru dan membuatmu lupa bahwa kamu adalah manusia yang bernapas, bukan sekedar mesin pencetak pencapaian yang terus dipaksa berproduksi tanpa pernah henti. Disinilah kita perlu menengok kembali kebijaksanaan kuno yang telah bertahan ribuan tahun, salah satunya dari guru besar Lao Tse melalui filosofi Taoisme. Lao Tse mengajarkan prinsip Wu Wei yang secara harfiah berarti tidak bertindak atau tindakan tanpa paksaan.
Ini bukan berarti kamu menjadi malas atau pasrah pada keadaan tanpa melakukan apa-apa ya sahabatku. Pahami ini dengan baik, bahwa Wu Wei adalah seni menyelaraskan diri dengan ritme alam semesta, bertindak dengan presisi tanpa perlawanan emosional yang berlebihan. Dalam konteks napas dan takdir, Lao Tse mengingatkan bahwa kekosonganlah yang memberikan nilai pada sesuatu. Sama seperti ruangan yang berguna karena ada ruang kosong di dalamnya, kehidupanmu baru bisa diisi oleh takdir yang baik jika kamu menyediakan ruang kosong di kepalamu. Dan ruang kosong itu hanya bisa diciptakan melalui hembusan napas yang panjang, lambat, dan penuh dengan kesadaran penuh. Paradoks terbesar dari ajaran Tao adalah kamu harus bersedia mundur selangkah untuk bisa melompat lebih jauh, dan kamu harus menjadi lembut seperti air untuk bisa membelah batu yang paling keras sekalipun. Ketika kamu panik dan mencoba mengendalikan setiap detail kehidupan, kamu menjadi kaku dan rapuh, mudah patah oleh hantaman masalah. Namun dengan mengatur napas, kamu melatih dirimu untuk menjadi fleksibel. Setiap tarikan napas adalah bentuk penerimaan terhadap kenyataan saat ini, dan setiap hembusan napas adalah seni melepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Takdir bukanlah naskah kaku yang ditulis dari langit dan menghukummu. Takdir adalah tarian antara ketetapan semesta dan caramu merespons ketetapan tersebut. Dan respons terbaik selalu lahir dari pikiran yang tenang, bukan dari napas yang memburu penuh amarah. Sahabat sentuhan hati nurani, napas adalah satu-satunya fungsi tubuh yang menjembatani dunia sadar dan dunia bawah sadarmu, menjadikannya alat paling sakti yang dianugerahkan Tuhan untukmu. Kamu tidak bisa memerintahkan jantungmu untuk berdetak lebih lambat atau pencernaanmu untuk bekerja lebih efisien dengan pikiran sadar. Namun, dengan sengaja memperlambat napasmu, kamu mengirimkan sinyal langsung ke pusat komando di otakmu. Ini adalah bahasa rahasia jiwa yang mengatakan, aku aman, aku memegang kendali, dan semuanya akan baik-baik saja. Dalam tradisi spiritual kita juga sering mendengar bahwa dalam setiap tarikan napas ada kehidupan dan setiap hembusan ada penyerahan diri alias tawakal kepada Sang Pencipta. Menyadari napas berarti menyadari kehadiran ilahi dalam dirimu saat ini, menarikmu keluar dari masa lalu yang menyedihkan dan masa depan yang menakutkan, menuju satu-satunya realitas yang benar-benar ada, yaitu kenyataan saat ini, detik ini, di sini. Banyak yang bertanya-tanya tentang manusia baik dan manusia jahat, serta peran takdir Tuhan di dalamnya, seperti yang tertulis dalam gambar thumbnail tadi. Jawabannya berakar pada kesadaran, atau istilahnya adalah awareness. Orang yang tidak sadar akan napasnya akan mudah disetir oleh ego, ketakutan, dan impuls hewani di dalam dirinya, yang seringkali berujung pada tindakan destruktif. Sebaliknya, saat kamu menyadari napasmu, kamu menciptakan jeda sepersekian detik antara rangsangan dari luar dan respon atau reaksi dari dalam dirimu. Di dalam jeda sekecil itulah terletak kemerdekaan sejatimu untuk memilih. Kamu bisa memilih untuk merespon cacian dengan keheningan, memilih untuk merespon kegagalan dengan evaluasi yang tenang, bukan dengan meratapi nasib. Itulah esensi sesungguhnya dari mengubah takdir, yang berarti kamu mengubah caramu bereaksi terhadap dunia melalui kesadaran napas. Keajaiban spiritual ini tidak hanya indah di atas kertas, tetapi juga dibuktikan secara absolut oleh sains dan psikologi modern alias neuroscience. Ketika kamu menarik napas dalam-dalam hingga perutmu mengembang dan menghembuskannya secara perlahan lebih panjang dari tarikanmu, kamu secara fisik merangsang saraf vagus. Saraf inilah yang bertanggung jawab untuk mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, yaitu sistem istirahat dan cerna, yang bertugas melawan hormon stres kortisol di tubuhmu. Jadi, ketika kamu merasa cemas, mengatur napas bukanlah sekedar sugesti palsu atau pelarian mental semata. Secara biologis dan neurologis, kamu sedang menulis ulang struktur otakmu, mematikan alarm kepanikan di amigdala, dan menghidupkan kembali fungsi korteks prefrontalmu agar bisa berpikir logis, bijaksana, dan siap menyambut peluang baru. Mulai sekarang, sahabatku, mari kita redefinisi makna kesuksesan dan cara kita menghadapi pengkhianatan hidup. Kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa cepat kamu berlari mengalahkan orang lain, atau seberapa banyak harta yang kamu timbun, sampai kamu tidak bisa tidur nyenyak. Kesuksesan yang hakiki adalah seberapa dalam kamu bisa bernapas di tengah badai, seberapa tenang kamu bisa berdiri saat dunia di sekitarmu runtuh. Berhenti mengukur nilai dirimu dari seberapa lelah kamu di akhir hari, mulailah mengukur kesuksesan
kesuksesanmu dari seberapa damai perasaanmu, seberapa jernih pikiranmu, dan seberapa sering kamu bisa tersenyum tanpa alasan yang dipaksakan. Mengubah nasib dimulai dengan mengubah apa yang kamu izinkan masuk ke dalam pikiranmu, dan itu semua dimulai dengan seberapa baik kamu mengelola oksigen yang masuk ke dalam tubuhmu. Di balik sosok dewasa yang kini sedang kelelahan dan penuh kecemasan ini, ada sosok inner child atau sosok anak kecil di dalam dirimu yang sedang ketakutan dan bersembunyi di sudut batinmu. Anak kecil itu tidak butuh diceramahi tentang betapa kerasnya dunia atau betapa kamu harus bekerja lebih keras lagi. Ia hanya butuh dipeluk, divalidasi perasaannya, dan diyakinkan bahwa ia aman. Setiap kali kamu bernapas dengan sadar dan lembut, bayangkan kamu sedang memeluk anak kecil tersebut. Katakan kepadanya melalui hembusan napasmu, begini, "Tidak apa-apa nak, kita boleh beristirahat kok, kita aman di sini." Sahabatku, memulihkan diri dari luka batin yang dalam itu tidak bisa dilakukan dengan mengabaikannya. Kesembuhan hanya datang saat kamu berani duduk diam bersama rasa sakit itu, bernapas bersamanya, hingga ia perlahan kehilangan kekuatannya untuk menyakitimu. Langkah praktisnya sangatlah sederhana, namun butuh komitmen untuk melakukannya setiap hari. Mulailah dengan metode box breathing atau napas kotak selama 5 menit saja setiap pagi sebelum kamu menyentuh layar ponselmu. Tarik napas perlahan selama 4 hitungan, tahan napasmu di puncak selama 4 hitungan, hembuskan perlahan melalui mulut selama 4 hitungan, dan tahan saat paru-paru kosong selama 4 hitungan. Ulangi siklus ini. Latihan sederhana ini adalah sauh atau jangkar yang akan menambatkan kapal mentalmu di pelabuhan ketenangan batin, mencegahmu terseret arus ombak informasi dan tuntutan dunia yang gila ini. Lakukan ini secara konsisten, dan kamu akan melihat bagaimana masalah yang tadinya terasa sebesar gunung, tiba-tiba hanyalah kerikil kecil yang bisa kamu singkirkan dengan mudah. Ketika pikiranmu sudah sejernih air di danau yang tenang, kamu akan mulai menyadari janji semesta yang luar biasa, fenomena yang oleh Carl Jung disebut sebagai synchronicity alias kebetulan yang bermakna. Saat kamu tidak lagi memaksa keadaan melalui kepanikan, kamu mulai memasuki kondisi flow. Tiba-tiba, jalan keluar dari masalah finansialmu muncul dari tempat yang tidak terduga. Orang-orang baik mulai berdatangan ke dalam hidupmu. Keputusan-keputusan sulit menjadi sangat jelas untuk diambil. Ini bukan sihir, sahabatku. Ini terjadi karena dengan mengatur napas, kamu telah membersihkan kaca depan mobil kehidupanmu. Kamu tidak lagi menyetir dengan pandangan yang buram oleh kabut kecemasan, sehingga kamu bisa melihat setiap peluang dan belokan takdir dengan sangat presisi dan penuh keyakinan. Melalui video ini, aku mengundangmu untuk kembali pulang, wahai sahabatku. Pulanglah ke dalam dirimu sendiri. Tinggalkan sejenak suara-suara bising di luar sana yang mendiktemu harus menjadi apa dan siapa. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada dunia yang bahkan tidak peduli saat kamu jatuh sakit karena terlalu memaksakan diri. Saat ini juga, dimanapun kamu berada, hentikan sejenak apa yang sedang kamu lakukan. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidungmu, tahan sebentar, dan lepaskan perlahan melalui mulutmu. Rasakan bahumu menurun, rasakan beban itu luruh sejenak ke bumi. Kamu hidup, kamu bernafas, dan selama kamu masih memiliki nafas, kamu masih memegang kendali penuh atas lembaran takdirmu yang berikutnya. Ingat sahabatku, kura-kura bisa sampai ke garis finish karena dia fokus pada langkahnya sendiri, bukan sibuk insecure ngurusin gaya lari si kelinci yang akhirnya malah ketiduran di jalan. Rehatlah dulu, rebahkan badanmu. Dunia tidak akan tiba-tiba kiamat cuma gara-gara kamu silent grup WhatsApp kerjaan atau tidur siang sebentar hari ini. Bangkitlah saat kamu sudah siap, bukan saat kamu dipaksa. Dan baiklah, sampai jumpa di video berikutnya ya sahabatku. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat semuanya. Salam channel, sentuhan hati nurani.